Yo, sekarang kita bicara tentang investasi cerdas. Gak perlu ahli, cukup pakai sistem yang keras. Dengan algoritma, bikin duit jadi flow. Ngatur semua langkah, lo tinggal follow. Jangan bingung, ini semua tentang data. Numbers don't lie, bikin keputusan yang nyata. Trading otomatis, gak perlu stress. Just set it up, relax and let it progress. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel kita, Sama Otodidak. Jadi kali ini kita bakal fokus pada salah satu algoritma investasi yang kelihatannya simple tapi powerful banget. Namanya algoritma momentum. Algoritma ini cocok banget buat lu yang pengen jadi investor nge-hype, tapi bukan nge-hype asal-asalan ya. Ini nge-hype yang strategis. Prinsip dasarnya itu ngikutin tren. Saat harga saham lagi naik, kita beli. Saat udah mulai turun, kita buru-buru kabur sebelum orang lain sadar. Kelihatannya simple. Eits, tunggu dulu. Momentum trading ini bukan sekedar beli ikut-ikutan, tapi ada metode di balik madness-nya. Gimana sih algoritma momentum ini mulai bekerja? Bayangin, lu lagi di satu konser besar, semua orang mulai angkat tangan dan loncat-loncat. Nah, algoritma momentum ini ngikutin crowd yang lagi loncat. Tapi dengan style. Jadi saat harga saham mulai naik, algoritma kita bakal ngasih sinyal buat beli. Karena ada momentum di balik kenaikan itu. Terus kapan jualnya? Gampang, begitu momentum mulai kelihatan turun, algoritma bakal otomatis ngasih sinyal buat jual sebelum lu terjebak hype yang udah mulai mau basi. Ini kayak pulang dari konser sebelum kena macet parah, pinter kan? Sekarang biar lebih jelas, gue kasih contoh visual grafik momentum yang biasanya muncul di saham-saham terkenal, misalnya Apple. Ketika harga saham mulai naik, algoritma momentum bakal tangkep sinyal itu dan beli di sekitar sini. Nah, lu bisa lihat di sini momentum masih tinggi dan kita lanjut hold. Tapi begitu mulai kelihatan momentum lemah, ya udah saatnya jual deh sebelum harga bener-bener ambruk. Oke, buat lu yang penasaran gimana caranya bikin ini jadi nyata, gue kasih sedikit pseudocode atau contoh sederhana dalam Python atau pemrograman Python. Jangan khawatir, ini belum bikin kepala lu meledak. Jadi sebelum kita memulai, kita buka dulu kode editor kita. Terus kita buat file misalnya dengan nama momentum.py. Ini patokannya harus udah punya Python ya, karena kalau belum install Python ya nggak bakal running dia. Nah, setelah itu kita buat function momentum trading price, terus kita buat thresholdnya di misalnya kita buat di 0,5 lah. 0,5 berarti ini 5% ya, 5%, sorry mau dia. Oke, di 5%, terus kita buat price standarnya di sementara kita kosongin aja dulu. Ini ceritanya, ini kita belum melakukan pembelian. Terus kita buat iteration misalnya di 1 nanti saya jelaskan ya, sementara ikutin aja dulu. Itu saya jelasin. Sorry ya, biar kelihatan. Terus thresholdnya kita kasih kondisi terus kita buat lagi di
terus kita kasih kondisi ya, terus price ini soalnya iya pantesan nggak panggil ya. Di min satu di sininya kita buat lagi kondisi ini. Oke, terus kita buat deklarasi ini. Yes. Oke. Nah, untuk algoritmanya ini udah bisa ya. Ini hitungannya ini udah mulai bisa lah. Di sini kita itu bikin function untuk menentukan seberapa besar threshold yang dia punya. Nah, kan ini ada price nih, ada thresholdnya, tapi yang ini kan belum kita buat nih, kita belum deklarasiin price-nya itu. Kita belum deklarasiin price-nya, mungkin nanti ya. Nanti kita deklarasiin. Sementara kita buat juga di harga belinya itu kita kosongin. Terus kita buat looping di sini. Kita buat looping. Kita mulai dari indeks pertama karena kita membandingin setiap harga dari harga sebelumnya ya, jadi dia selalu min 1. Terus kita buat kondisi pembelian yang ini ngecek harga, untuk ngecek harga dari itu apakah lebih besar dari harga sebelumnya, terus ditambah sama misalnya tadi threshold di 5%. Kalau iya kita belum membeli, terus dia akan kasih output keluar, maka kita akan membeli saham. Kita akan membeli saham sini. Kalau kita belum punya harga beli, kita akan beli harga di mana gitu. Tapi kalau kita udah punya buy price, kita udah declare, atau setelah keluar dari sini dia akan mengeluarkan kita jual di mana. Tapi kalau ini dijalanin masih belum bisa. Bentar, tadi nah itu masih kosong, makanya kita perlu buat data untuk data untuk price tadi. Halo, Pak. Kita buat harga di price nya tadi, price misalnya ini kita bikin sampel aja ya, bikin sampel misalnya di harga 100 terus 105. Ini ngasal aja dulu nih, ini ceritanya nih harga sahamnya lah. Terus kita buat di 104, 100, terus misalnya 102, terus 107, terus 101 sama 95 ya. Nah, ini harga ini kita panggil caranya dengan memanggil function yang kita udah buat tadi.
Misalnya price. Sorry, ini kalau kita jalanin dia, apa ini? Price. Oh, ini masih ada. Sorry. Price. Ya, sudah bisa. Buat thresholdnya kita turunin deh. Threshold di 0,009. Oke, kita turunin di 0,1%. Ya, kita buat di 3, 4, kita buat di 8. Kita buat thresholdnya di 5%. Nah, untuk di threshold misalnya 4%, ini kita setting ya. Jadi kita bisa setting di sini atau bisa langsung juga di sini. Nah, untuk threshold dengan misalnya untuk threshold 4% ini kita bisa beli berdasarkan data ini, kita bisa beli itu di kalau harganya udah mulai di 105, harganya di 105. Dan kalau kalian udah beli itu bisa jual di harga 104. Tuh. Nah, jadi sini nanti bisa kelihatan. Nah, ini random. Jual di harga 107. Jadi momentum naiknya itu di harga 105 sama di harga 107. Tapi kalau di 104 sama 101 artinya dia momentum turun. Tuh, bayangkan. Tuh, ini momentum naik. Ini momentum naik. Ini momentum turun. Gitu. Tapi kalau misalnya kalian beli di harga yang lebih besar, sebenarnya tergantung kalian sih nentuin berapa cut loss yang kalian punya gitu. Jadi tergantung masing-masing gayanya aja. Mungkin sekian dulu ya untuk contoh algoritma dari momentum ini. Kalian bisa coba explore lagi gimana caranya untuk ngembangin kode ini. Mungkin sekian dulu, thank you. Nah, kode tadi secara sederhana memantau harga beli di saat momentum naik lebih dari threshold tertentu, misalnya 5%, dan jual saat momentum mulai turun di bawah threshold. Simple kan? Tapi hasilnya bisa buat lu kelihatan kayak trader pro. Sekarang, biar nggak terlalu serius, coba bayangin skenario gini. Lu lagi ngopi bareng teman-teman circle trading atau bisnis lu, mereka semua panik gara-gara harga saham turun terus. Gue jual aja lah. Dan lu dengan santainya bilang, tenang bro, ini waktunya kita beli. Gue udah belajar tentang momentum algoritma. Terus pas harga mulai kelihatan naik, teman-teman lu baru lu udah jual dan ambil untung di situ. Terus mereka nanya, kok lu udah jual sih? Dan lu tinggal jawab aja gini, ya gue kan nggak ikut tren-trenan yang udah basi. Nah, sekarang saatnya lu action. Gue tantang lu coba bikin algoritma lu sendiri, mulai dari yang paling simple sampai kayak yang misalnya kayak pseudocode tadi lah, yang itu aja dulu coba. Terus kalau kalian punya ide yang lebih gila daripada ini, silahkan kalian komen di bawah, kita akan diskusikan ini bareng-bareng. Dan buat lu yang belum ngerti, lu bisa cari tutorial tentang pemrograman Python di YouTube, banyak kok yang udah share tutorial Python. Dan buat kalian yang udah nonton video ini, terima kasih banyak karena sudah menyimak sampai habis. Semoga kalian semakin hebat dan mencapai apa yang kalian inginkan. Dan untuk
teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya kalian nggak ketinggalan episode-episode berikutnya di mana gue akan bongkar algoritma investasi lainnya yang mungkin nanti sebagian bisa cocok dengan kalian. See you!